halo guys, balik lagi sama aku video kali ini ya, aku bakal reaction Fluffy Boy Lucky guys. Oke, di video kali ini aku bakal reaction asal usul hero guys. Oke, hero kali ini adalah hero Kimi tapi yang revamp ya. Aku udah lumayan lama yang main Mobile Legends, aku nggak tahu revampnya Kimi kayak gimana guys. Mohon maaf ya, bener, aku soalnya lagi jenuh main itu ya, jadi aku rehat dulu untuk sementara guys. Oke, mari kita lihat ceritanya kayak gimana. Apakah ada yang mokat lagi kayak biasanya, atau justru kali ini ada Mayem? Nggak mungkin sih, pasti ada yang mokat. Ya kita lihat aja guys, jadi nggak perlu lama lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Di Kabupaten Monian Empire Monian hiduplah Empire. Kimi Hime. Bukan, beda. Kimi. Nah, tapi dia udah ini lama tuh nggak denger dia. Ya, dia ini ciwi-ciwi biasa sih. Nah, si Kimi ini lahir di sebuah keluarga militer. Oke, gas. Bokapnya dia ini seorang perwira tinggi di Monian Empire. Wes sepuh lah, anjay. Sama bokapnya ini tuh punya banyak penghargaan di bidang militer. Kayak perwira terbaik lah, terus perwira terbaik, embuang, anjay. Nah, ngeliat kehebatan bokapnya ini, itu ngebikin si Kimi ini jadi termotivasi gitulah buat ngikutin jejak bokapnya di bidang militer. Aku bakal jadi prajurit militer yang lebih hebat dari ayah. Anjay, kelas. Nah, cuman ya, pas si Kimi ini nyeritain cita-citanya ke bokapnya, bokapnya ini nggak boleh. Ya, bokapnya ini ngelarang si Kimi buat join militer. Ya bokapnya ini pengennya si Kimi ini hidup santuy, jadi ciwi-ciwi biasa, yang sosialita which is si belak cismi apa gitu. Gue tuh yang kayak apa ya, kayak pusing banget gila gitu tau. Ya tapi meski bokapnya ini ngelarang si Kimi ini buat ngikutin jejaknya di bidang militer, si Kimi ini tetap kekeh batu epic kali mortal. Oke gas. Tanpa sepengetahuan bokapnya, si Kimi ini diam-diam mempelajari hal-hal tentang militeran, yang bikin dia jadi lumayan gigil lah dalam hal militer. Anjay. Sampai pada akhirnya pas si Kimi ini tumbuh agak gede, dia ini dikirim sama bokapnya ke RDTO buat kuliah. Dan pas dia jadi anak rantau di sana, ngekos sendiri ya, si Kimi ini jadi hidup bebas. Wis lewong kemana-mana, wis melangkrak lah. Bahkan dia ini sampai motong rambutnya jadi pendek. Soalnya ya serah-serah dia lah. Nah, terus di sana si Kimi ini juga punya banyak teman. Nah, salah satu temannya itu si Patrick. Wis mereka ini akrab banget lah, bestie, koncoplek, duo rengket, busbunya sama. Oke. Ya udah segitunya sih. Nah, biasanya si Kimi ini ngebantuin si Patrick ini buat ngerjain proyek penelitian senjatanya. Ya, buat yang belum tahu, jadinya si Patrick ini sebenarnya itu anak orang kaya. Aku kaya. Bahkan saking kayanya, si Patrick ini sampai didanai sama ortunya buat ngebikin laboratorium pribadi buat penelitiannya sendiri gitu. Anjay. Ya, buat lengkapnya kalian lihat aja lah dia sosialnya si Patrick, oke? Oke, lanjut. Nah, di laboratoriumnya, si Patrick ini selalu nunjukin berbagai senjata rakitannya ke si Kimi ini. Dan GG-nya, si Kimi ini selalu bisa pakai senjata rakitannya si Patrick ini dengan baik. Ya, soalnya kan sebelumnya si Kimi ini udah belajar tentang hal-hal militer. Bahkan, senjata secanggih apapun yang diciptain sama si Patrick ini, si Kimi ini dengan gampangnya tuh bisa maksimalin potensi dari senjata itu. Anjay. Eset deh. Nah, ngeliat potensi hebatnya si Kimi ini, si Patrick ini ngomong, "Hei Kimi, kenapa lo nggak join militer aja sekalian? Nggak dikasih bapaknya. Senjata beginian." Ya gimana ya? Pengennya sih, tapi aku tuh nggak dibolehin sama ayahku buat join militer. Ya elah, daftar dulu aja napa? Coba dulu kek, ntar baru kasih tahu belakangan. Ya si Patrick ini nyaranin si Kimi lah buat diam-diam daftar ke militer. Soalnya ya si Kimi ini kan berpotensi banget lah, calon hero OP, anjay. Jadi ya kayak sayang banget lah kalau disia-siain gitu bakatnya. Nah, mendengar sarannya si Patrick ini, si Kimi ini pun ide bagus, gas. Dan akhirnya dengan arahan si Patrick, si Kimi ini pun diam-diam daftar ke militer tanpa sepengetahuan bokapnya. Dan bener, karena kegigihannya, si Kimi ini langsung diterima buat jadi pasukan penjaga perbatasan Monian Empire bagian barat. Anjay. Ya, jadi hansip lah di sana. Terus kuliahnya dia di RDD gimana, Bang? Nggak tahu. Ya, tanya Muntun. Ditinggalin. Ya mungkin udah lulus cuy. Tapi ya kalau belum lulus ya nggak tahu. Nah, di hari pertama si Kimi ini jadi hansip perbatasan, dia ini kayak selalu diremehin sama prajurit lain yang ada di sana. Karena dia cewek. Ngapain ini cewek kota sosialita di sini?
mau nge-vlog deh. Ya tapi si Kimi ini bodo amat. Dia ini tetap fokus ke dirinya sendiri. Latihan pagi, siang, malam, senja. Biar dia ini bisa jadi makin GG. Dan dengan kehebatannya itu, si Kimi ini selalu bisa nyelesain misi-misi yang diberikan dengan cepat dan gampang. Dan karena hal itu, si Kimi ini pun dapat penghargaan spesial sebagai Top Supreme prajurit gabungan terhebat di Monian Empire. Anjay. Dan prestasinya itu langsung ngebungkam semua orang yang remehin dia sebelumnya. Nah, yuk. Tutor nge-vlog deh. Ya, sejak saat itu pandangannya orang-orang ke si Kimi ini berubah. Jadi Bahkan respect, banyak dari kah? mereka ini ngejadiin si Kimi sebagai panutannya. Kimi idol wangi-wangi. Wah, terus terkenal centang biru jadi Kimi TikTok. Anjay. Dan karena semua pencapaiannya itu, si Kimi ini dapat privilege buat bisa nyobain senjata baru buatan Departemen Persenjataan Monian Empire. Ya, namanya itu Hoverjet Blaster. Sebuah Hoverjet jetpack yang Blaster. ditenagai sama energi Starlium. Anjay. Anjay. Nah, ilmunya yang ada di sana itu meringatin si Kimi ini kalau ini senjata yang OP, nggak ada obat, no counter. Tika. Siapapun yang pakai senjata ini bakal jadi langganan band. Anjay. Tapi senjata ini susah banget makainya. Difficulty hard. Cuma Dia orang pasti gigi dan kayak pro Zap player lagi, yang bisa pakai senjata ini. Nah, anjir kalau langsung bisa weh. Ya, dengan keahliannya, dengan gampangnya si Kimi ini bisa berhasil buat pakai senjata itu. Bahkan si Kimi ini sampai bisa ngeluarin potensi penuh dari Hoverjet Blaster ini. Dan hal itu ngebikin para ilmuwan yang di sana itu jadi kayak gak expect gitulah. Di luar nalar coy. Dan karena hal itu akhirnya si Kimi ini pun dipercayai buat megang Hoverjet Blaster ini. Anjay. Ya, semua pencapaiannya ini ngebikin si Kimi ini jadi kayak bangga banget lah. Dia ini gak ngedengerin apa kata orang lain lah. Dan tetap fokus sama usaha dan tekannya dia sendiri. Oh. Nah, tapi sebenarnya itu ada satu hal yang ngeganjel pikirannya si Kimi ini. Kapan Imo? Udah blok. Ya, dia Bukan. ini kepikiran sama bokapnya. Ya, soalnya kan selama ini dia ini belum cerita ke bokapnya kalau dia ini join Iya militer. Dan anehnya itu, meski si Kimi ini udah dikenal di mana-mana ya karena kehebatan militernya, bokapnya sebagai perwira sepuh ini gak ngasih kabar apa-apa ke si Kimi ini. Atau Gimana mungkin bokapnya ini gak tahu. Ya, si Kimi ini kayak ragu gitulah. Mungkin nggak Dia ini tahu ngira deh. kalau sebenarnya bokapnya dia ini udah tahu kalau dia ini join militer. Cuman hal itu ngebikin bokapnya ini malah kecewa dan gak mau ngehubungin dia lagi. Oh. Ya, setiap hari si Kimi ini selalu dihantui sama pemikiran itu. Dia ini berusaha buat ngelupain dan ngecuekin gitulah, tapi ya gak bisa. Keganggu terus dia. Kapan Imo? Wes blok. Nah, lalu suatu ketika, si Kimi ini dapat sebuah misi rahasia. Dia ini disuruh buat nyelamatin para ilmuwan dan beberapa anggota militer yang diculik dan disandra sama para Sen Hunter. Ya, Sen Dia Hunter ini bilang tuh kayak bapaknya bandit juga. gitulah. Nah, bangkeknya lagi, para Sen Hunter ini juga ngemaling senjata-senjata hebat ciptaan para ilmuwan. Jadi ya bisa dibilang buat sekarang kubu Monian ini kalah senjata gitulah sama para Sen Hunter. Oh. Oke. Akhirnya ya, buat ngalahin para Sen Hunter, si Kimi ini pun nyusun sebuah rencana. Nah, jadinya si Kimi ini bakal nyamar jadi salah satu Sen Hunter gitu. Jadi impostor. Nah, terus dia ini bakal nyusup dan ngebikin kerusuhan gitulah di dalam markas mereka. Nah, terus pas para Sen Hunter ini sibuk ngurusin si Kimi di dalam markas, tentara Monian yang lain ini bakal langsung nyerbu dan ngepung mereka dari luar. Dan mereka ini pun menang. Boleh. Dan dari penyelamatan si Kimi ini pun ngejalanin rencananya. Dia ini nyamar dan masuk ke markas para Sen Hunter. Terus pas dia ini udah sampai di dalam, dia ini langsung ngebikin kerusuhan dan ngancurin semua pintu penjara yang ada di sana. Dan ledakan tembakannya si Kimi ini ngasih aba-aba kepada tentara Monian di luar buat maju. Maju. Dan hal itu ngebikin para Sen Hunter ini jadi kocar-kacir wes gak karuan lah. Dan dengan perlawanan penuh, akhirnya si Kimi sama prajurit Monian yang lain ini berhasil bermenang pertempuran. Anjay. Victory! Victory. Oh gitu yang baru ya? Nah, terus mereka ini langsung lepasin para ilmuwan sama anggota militer yang ditangkap di sana. Dan kagetnya, ternyata salah satu tawanan yang ada di sana itu adalah bokapnya si Kimi. Bener. Ya, si Kimi yang masih pakai baju penyamaran Sen Hunter ini kayak dakdikduser gitulah. Ya Buka kan, dia ini kan belum topengnya. pernah cerita ke bokapnya sama sekali ya. Jadinya ya si Kimi ini takut bakal diomeli sama bokapnya. Hayo yo, macam mana ini? Tapi ya mau nggak mau si Kimi ini harus siap menerima kemungkinan terburuk yang ada. Iya Dan sih. pas bokapnya ini ada di hadapannya si Kimi. Mencurigakan. Siapa kamu? Ya, tanpa disangka, bokapnya ini malah ngasih hormat ke si Kimi ini. Anjay. Ya, sebenarnya bokapnya ini kalau sosok di balik penyamaran Sen Hunter itu si Kimi. Ya, kan anaknya sendiri. Ya, nggak Cuman mungkin ya, nggak dia ngeh ini kayak ya. pura-pura nggak tahu gitulah. Tapi sebenarnya tahu. Cuman pura-pura nggak tahu. Tapi tahu. Cuman Iya. Oke, iya terus bokapnya ini begitu. ngomong ke si Kimi. Wahai prajurit baru yang hebat yang aku nggak tahu kalau sebenarnya kamu itu anakku. Bentar. Kejarlah dan gapai cita-citamu di bidang militer ini. Be yourself and never surrender. Anjay.
Dan dengar hal itu ngebikin si Kimi ini jadi senang banget lah. Tapi ya dia ini tetap berusaha buat jaga sikap lah dan ngasih hormat balik ke bokapnya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Ya, yang padahal sebenarnya di dalam hatinya si Kimi ini udah kayak meledak-ledak gitulah. Anjay, gokil. Wah. Dan akhirnya sejak saat itu, dengan Overjet Blaster yang dipercayakan ke dia, dengan tanpa ragu sedikit pun, si Kimi ini bertekad kalau dia ini bakal lanjutin karirnya di bidang militer Monin Empire. Wow. Tamat. Oke, mari kita lihat apakah langsung ending atau ada nih. Langsung ending. Oke guys, sudah udah habis ya. Untunglah di episode kali ini di kisahnya si Kimi nggak ada yang mokat guys. Jujur aku kira juga dia bakal dimarahin sama bapaknya ya. Ternyata bapaknya respect sama dia. Udah aku tebak sih, kayaknya yang diculik bapaknya deh. Apa beneran doh? Tapi ya aku juga penasaran apakah kuliahnya dia ini lanjut. Maksudnya dia udah lulus atau dia kabur ya. Berarti nggak ketulis di gininya Muntun nih. Ya biasa Muntun begitu guys. Oke, jadi share next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.